memulai pembelajaran pagi hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, saya akan memanggil kalian satu persatu untuk mengisi kehadiran siswa. Yang pertama, Zahra, Adinda, Laudia, Anggita, Artadia, Ata, Beda, Arya, Elina, Eva, Papa, Zulfan, Nandra. Ya, kita doakan semoga Nandra cepat sembuh ya. Amin. Selen, Hanif, Hadir Pak. Anggun, Lintang, Lisa, Hadir Pak. Marel. Hadir Pak. Hari ini materinya adalah tentang permutasi, itu unsur-unsur yang berbeda, unsur yang sama, dan siklis atau melingkar. Kemudian dari kompetensi yang diharapkan di peraturan silabusnya adalah yang pertama, kalian harus menganalisis aturan pencacahan, bisa berupa penjumlahan, kalian permutasi dan kombinasi. Tapi untuk hari ini yang kalian bahas adalah kaidah pencacahan yang permutasi, dan menganalisisnya dan membandingkan. Kemudian untuk kartu yang selanjutnya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kalian harus memahami konsep kaidah pencacahan, kedua mengidentifikasi fakta dan aturan pencacahan yaitu permutasi melalui masalah kontekstual, menganalisis aturan pencacahan, permutasi, kemudian menyelesaikan masalah dan menyajikan penyelesaian masalah. Sebelum ke materi, kita bisa lihat video motivasinya biar kalian semangat dalam belajar. Selanjutnya saya akan menyajikan beberapa permasalahan. Yang pertama adalah bisa dibacakan. Oh iya, Nando coba baca yang keras. Permasalahan 1. Sebentar. Seorang resepsionis klinik ingin mencetak nomor antrian pasien yang terdiri 3 angka. Pertama dari angka 1, 2, 3 dan 4 untuk hari pertama, sedangkan untuk hari kedua dia akan menggunakan keempat angka tersebut. Coba kalian buat pertanyaan dari persoalan di atas. Coba kalian gunakan kata bagaimana dan berapa. Untuk permasalahan kedua, coba Zulfan bacakan. Berapa banyak susunan yang dapat dibentuk dari 3 huruf yang diambil dari huruf-huruf berbentuk kata apa? Coba kalian buat pertanyaan dari persoalan di atas. Coba kalian gunakan kata bagaimana. Bagaimana cara mencari susunan yang dapat dibentuk dari 3 huruf yang diambil dari huruf berbentuk kata apa? Selanjutnya untuk permasalahan yang ketiga, tolong dibacakan Ata. Berapa banyak susunan cara duduk yang dapat dibentuk dari sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak yang duduk melingkar pada meja makan? Cobalah kalian buat pertanyaan lain dari persoalan di atas. Coba kalian gunakan kata bagaimana. Bagaimana cara mencari usulan yang dapat
dibentuk dari permasalahan di atas. Untuk menyelesaikan dari ketiga permasalahan tadi, tahapan pembelajaran yang akan kalian lalui yang pertama adalah akan saya buat kelompok, kemudian dilanjutkan diskusi, selanjutnya presentasi dari tiap kelompok, kemudian konfirmasi, yang terakhir saya akan adakan evaluasi. Untuk mempersingkat waktu, sekarang kalian buat kelompok seperti kelompok yang sebelumnya yang sudah kalian tentukan. Oke, silakan berdiri semuanya. Silakan buat kelompok. Silakan. Ya, karena kelompoknya sudah terbentuk, saya akan membagi lembar kerja peserta didik sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian kalian kerjakan dan diskusikan pada diskusi sesuai dengan kelompoknya, kemudian dikerjakan di lembar kerjanya. Ada pertanyaan? Belum ya? Oke, silakan mengerjakan. Sesudah kalian menentukan siapa kelompoknya dari setiap anggota, kalian dapat membaginya menjadi sebuah tim ahli. Tentukan dari setiap anggota kelompok untuk menyelesaikan permasalahan itu sehingga menjadi tim ahli. Nanti akan saya buat kelompok baru lagi atau kelompok yang kedua yang akan disusun oleh kelompok ahli yang merupakan gabungan dari kelompok yang lama. Sudah paham? Paham. Silakan kalian coba lagi. Oke, masing-masing kelompok ahli mendiskusikannya lagi untuk kemudian didiskusikan ke kelompok awalnya masing-masing. Selamat berdiskusi. Ini yang nggak ngerti. Mungkin aku selalu ini ngerti. Kalau tiga faktorial seperti itu, jadi kan jadinya kan ada faktorial ini ya. Diskusinya untuk tim ahli sudah selesai? Silakan kalian kembali ke kelompok asalnya untuk memberikan penjabaran ke kelompok awalnya ya. Silakan berdiri, kembali ke kelompoknya masing-masing. 5 faktorial ditambah 3 faktorial kayak biasa aja, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, terus ditambah 3 kali 2 kali 1, terus ini dikaliin biasa, terus ini juga baru ditambahin, jadi nggak boleh dikali dulu baru ditambah, tapi harus oh ya kali dulu baru ditambah, jadi nggak boleh ditambah dulu baru dikali juga kayak gitu. Itu ya, nomor 1 isi kok bisa kok 5 faktorial 5 dikali 4 kali 2 kali 2 ditambah kita ini dijumlah jadi 120, terus ini dijumlah jadi 6, jadi totalnya 126. Oh gitu. Terima kasih Nas. Permutasi dengan unsur-unsur yang sama, rumusnya NPK sama dengan N faktor per N WNK faktorial.
Terus yang pertama temukan nilai dari nilai 1 sama dengan 10 faktorial per 10 dan 1 faktorial. Jadinya 10 faktorial per 9 faktorial. Terus dijabarin 10 kali 9 faktorial per 9 faktorial, dicoret, terus hasilnya 10. Setelah kalian mendiskusikan dari permasalahan kemarin, terus kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. Sekarang buatlah PowerPoint, kemudian nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari yang kalian diskusikan. Semangat mengerjakan. Ya paham? Oke. Wes sih lagi ning kowe opo? Rame. Oh ini. Apa-apa? Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya, silakan maju ke depan untuk menampilkan PowerPoint-nya. Laptopnya di bawah. Dari 25 siswa kelas akan mengikuti pengurus yang terdiri dari kepala kelas, bendahara dan sekretaris. Jabatan tidak boleh rangkap. Berapa banyak kemungkinan pengurus kelas yang terpilih? R sama dengan 3, yaitu kepala kelas, bendahara dan sekretaris, dari N 25, jadi 25. Jadi permutasi 3 dari 25 sama dengan 25 faktorial dibagi 25 dikurangi 2 faktorial. 25 faktorial dibagi 22 faktorial. Maka permutasi 3 dari 25 sama dengan 25 dikali 24 dikali 23 dikali 22 faktorial per 22 faktorial. 22 faktorial dikurangi dengan 22 faktorial, sehingga permutasi 3 dari 25 sama dengan 25 dikali 24 dikali 23 sehingga hasilnya 19 dari kelompok ini yang berikutnya. Untuk permutasi unsur yang sama, misalnya apakah hanya seperti itu atau ada yang konsep yang lain? Contoh soal yang lain, itu misalnya ada 6 bendera, 3 bendera itu berwarna hijau, 2 bendera berwarna merah, dan 3 bendera lagi berwarna kuning. 1 bendera berwarna kuning. Banyak cara untuk menyusun bendera-bendera tersebut. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu 6 ini itu jadi N, maka 6 faktorial dibagi unsurnya sama, itu ini. Jadinya 3 faktorial kali 2 faktorial dan 1 faktorial. Jadi banyak cara untuk menyusun ke-6 bendera tersebut, ada 60 cara. Ya, cukup sekian dari Ray Petra Sudianando dari absen 31 dari kelompok 6. Saya mau bertanya, kapan penggunaan permutasi siklis dan ciri soalnya seperti apa?
Tolong jelaskan. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita dapat menggunakan permutasi siklis di saat kita diminta untuk menghitung banyaknya variasi tempat duduk atau posisi dalam posisi melingkar. Contoh soalnya seperti pada contoh yang sedang. Setelah penjelasan dari beberapa kelompok kalian tadi, apakah kalian sudah paham semua? Yakin sudah? Nah, kalau sudah, Bapak akan mengadakan evaluasi. Jadi kalian harus kembali ke mejanya masing-masing, siapkan HP-nya karena penilaian atau evaluasi ini saya lakukan melalui Google Form. Paham? Silakan dikerjakan soal evaluasinya. Saya beri waktu 15 menit. Kalian kerjakan di bukunya, buku latihan ya. Kemudian nanti hasilnya bisa kalian kirim melalui link yang sudah Bapak sediakan Google Form ya. Dan sudah saya kirim juga ke grup WA kalian. Selamat mengerjakan. Karena kalian sudah menyelesaikan tugas hari ini, maka materi ini sebenarnya itu sangat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menerapkannya atau menyelesaikan dengan cara permutasi, baik unsurnya sama, berbeda maupun siklis. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi ya. Kalian pelajari di bab selanjutnya pada buku paket yang sudah tersedia. Untuk halamannya halaman 70 ya. Di situ sudah ada materinya, silakan kalian pelajari. Kita bahas pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Saya cukupkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.